Shalom. Yang mendengarkan suara saya, lambaikan tangannya. Haleluya. Tolong yang di Zoom buka kameranya supaya kita unity dan saling melihat, saling mendoakan satu dengan yang lain. Rasanya melihat wajah Bapak Ibu saudara-saudara hari-hari ini kita luar biasa. Bisa melihat wajah teman-teman kita seperti ini, itu luar biasa. Luar biasa. Oleh karena itu, buka aja. Itu yang video yang tertutup, kecuali memang harus ditutup. Ya, saya berharap dibuka saja supaya kita saling memperhatikan, saling unity. Kan firman Tuhan. Baik. Judul firman Tuhan hari ini adalah mendengar suara atau pesan Tuhan adalah kebaikan untuk umat manusia. Saya ulangi, mendengar suara atau pesan Tuhan adalah kebaikan untuk umat manusia. Soal mendengar, ya, mendengar. Rujukannya kita baca firman Tuhan dari Yohanes 10 ayat 27 sampai dengan 28. Yohanes 10 ayat 27 sampai dengan 28. Demikian firman Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saya ulangi, saya baca. Lebih konsentrasi lagi. Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini memberkati kita soal mendengar suara Tuhan. Ya. Pertanyaannya, bisakah Tuhan berbicara? Itu pertanyaannya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bisa berbicara. Bukan yang bisu, tapi bisa berbicara. Ya, bisa berbicara. Itu sebabnya kita harus mendengarkan suara dan pesan Tuhan. Demi kebaikan kita dan demi kebaikan umat manusia di dunia ini. Kita menyikapi situasi saat-saat ini, pandemi COVID-19. Kok kenapa belum berhenti? Kan banyak orang bertanya seperti itu. Ada lagi pertanyaan yang subjektif lagi, siapa yang membuat? Lebih subjektif lagi, ya kan? Orang dari mulut ke mulut mengatakan itu dikondisikan, tapi tak ada satupun yang menyiarkan itu secara resmi, itu dibuat manusia, enggak ada, ya kan? Tidak ada, hanya dari mulut ke mulut saja. Lalu kenapa itu terjadi, kan begitu? Itu pertanyaan semua orang, termasuk orang percaya, termasuk kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, ya. Kita percaya Tuhan itu maha kuasa, dia yang ngomong bumi jadi kok. Ya. Ini COVID berhenti kok. Tapi kenapa? Ya. Sebagai orang-orang percaya, tentu Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk kepada orang-orang percaya, ya. Karena tidak ada suatu kejadian tanpa pendahuluannya. Kita lihat di dunia ini, sesuatu kejadian, baik secara untuk pribadi maupun secara global, selalu ada pendahuluannya. Ya. Izinkan saya bersaksi soal ini, ya. Izinkan, dan itu saya saksikan untuk beberapa kali. Ini membuat saya tenang, ya. Pada tanggal 28 Maret 2020 tahun yang lewat jam 4.00 sedang ketakutan, saya juga ketakutan, serius. Saya ketakutan di situ, puncaknya ketakutan.
Maret itu, tahun kemarin, tentang corona ini. Ketakutan, saking takutnya semua saya semproti. Rumah saya, mobil saya, semua saya semproti. Habis itu semprot, karena ketakutan. Lalu jam 4.00 itu saya berdoa, Tuhan, petunjuk Tuhan, berdoa, benar-benar berdoa. Untuk Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan hanya pesankan, ya roh Tuhan ya, remah kepada kita, masing-masing orang percaya bisa mendengarkan roh Tuhan. Karena roh Tuhan berbicara, ya. Hanya 2 pesannya. Fokuslah kepada Tuhan, hai umat-umatku, dan murnilah menyembah Tuhan. Itu saja pesannya. Nah, setelah saya mendengarkan remah itu, hati saya tenang. Ciri-ciri orang yang mendengarkan suara Tuhan, pertama hatinya tenang. Karena segala sesuatu dari Tuhan, itu tenang hatinya. Dan Tuhan bekerja mulai ketenangan hati, damai dan sukacita. Ya, ya. Saya percaya, fokus saya kepada Tuhan sejak itu. Ya. Lalu di rumah kami membuat pagi-pagi doa masing-masing, siang kumpul ya di tempat ini juga. Ya, doa, malam doa karena WFH. Itu yang kita kerjakan, ya. Itu yang kita kerjakan. Hati kita semakin tenang. Kenapa? Tuhan memberi petunjuk, fokuslah kepada Tuhan. Nah, di situasi seperti ini, ya fokus kita jangan beralih, tetap kepada Tuhan. Murni menyembah Tuhan. Berarti kan ada banyak orang yang tidak fokus kepada Tuhan di bumi ini sekarang. Berarti kan ada banyak orang yang tidak murni menyembah Tuhan. Ya, itu fakta-fakta. Ya, banyak orang yang tidak menyembah Tuhan, yang tidak murni menyembah Tuhan. Hanya kita masing-masing pribadi yang tahu, ya, siapa yang kita sembah. Ya, Tuhan menginginkan kita fokus kepada Tuhan dan murni menyembah Tuhan. Haleluya. Bagaimana kita caranya fokus kepada Tuhan? Ya, Tuhan Yesus memperdengarkan firman-Nya dalam bacaan kita tadi. Dalam bacaan kita Yohanes 10 ayat 27 sampai 28 tadi dikatakan, domba-dombaku mendengar suaraku. Tuhan itu bisa berbicara. Ya. Mendengarkan suaraku. Hari-hari ini kita harus mendengar suara Tuhan. Hari-hari ini Tuhan sedang berbicara, ya. Kalau COVID ini diizinkan Tuhan seperti itu, Tuhan sedang menunggu umat-umatnya, kita mendengarkan suara Tuhan. Ya. Hari-hari ini Tuhan sedang berbicara kepada umat manusia. Cara Tuhan berbicara kepada umat manusia itu pertama melalui firman Tuhan, Alkitab. Itu yang langkah pertama, ya. Alkitab. Itu cara Tuhan berbicara kepada manusia. Ya. Yang kedua, Roh Kudus itu berbicara di hati kita. Bisa juga Tuhan berbicara melalui situasi, ya, melalui situasi keberkatan, melalui situasi kesulitan, ya, masalah-masalah, Tuhan bisa berbicara. Oleh karena itu, hati kita harus selalu terbuka kepada Tuhan dan harus selalu evaluasi kepada Tuhan. Dan Tuhan hari-hari ini sedang mencari orang-orang yang mau mendengarkan Tuhan. Ya, jadilah saya yang mendengarkan Tuhan. Jadilah keluarga saya mendengarkan Tuhan. Jadilah gereja kita yang mendengarkan Tuhan. Dan jadilah umat-umat manusia di bumi ini yang mendengarkan Tuhan. Bukan menyepelekan Tuhan. Kenapa penting mendengarkan suara Tuhan? Itu menjadi pertanyaannya. Ya. Tadi dalam pembukaan saya sudah sebutkan, ya, Tuhan berbicara dengan banyak hal, ya. Kenapa kita harus mendengarkan suara Tuhan? Kadang-kadang kalau kita merancang sesuatu, kita harus bergumul, berdoa dan bertanya kepada Tuhan, itu restu Tuhan apa enggak? Sebab kalau bukan restu Tuhan, nanti kita akan capek menjalankannya. Tapi kalau restu Tuhan, yakin kita percaya, Tuhan akan memberkati, membuka pintu-pintu, membuka jalan. Seperti Yusuf yang dibuang, kan, dijual ke Mesir. Tapi karena restu Tuhan harus begitu, ya, melalui dialah menyelamatkan orang yang kelaparan di beberapa negara. Cara Tuhan itu, ya. Kenapa? Itu restunya Tuhan. Oleh karena itu,
umat-umat Tuhan kita semua, kita harus mendengarkan suara Tuhan. Terlebih dahulu bergumul, Tuhan, ini restumu apa enggak? Tuhan akan memberi tanda-tanda restu apa tidak? Ya. Yang pertama, Tuhan itu berbicara lewat firman, lewat Alkitab. Itu pertama, Tuhan berbicara. Ya, lewat Alkitab. Makanya gereja kita selalu membuat gerakan membaca firman Tuhan. Sampai Tuhan Maranatha datang, gerakan ini akan kita kumandangkan terus, tidak akan berhenti. Saya sebagai hamba Tuhan akan terus dan akan saya lakukan. Ya, kenapa? Karena Tuhan berbicara lewat firman, lewat Alkitab itu. Pertanyaannya sekarang, adakah kita membaca firman Tuhan setiap hari? Itu menjadi pertanyaan. Bagi yang sudah membaca firman Tuhan, terima kasih. Bagi yang belum membaca, rapatkan barisan, ambil Alkitab. Ya. Kalau berjalan 1 kilometer harus dimulai dari langkah pertama, ya kan? Langkah pertama membaca Alkitab, ada kerinduan, ambil dengan tangan Alkitab, buka. Itu sudah langkah pertama. Kalau tidak, tidak akan terbaca sampai selama-lamanya. Tuhan berbicara lewat firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah obat. Serius, obat. Zaman dulu itu masih SMS, saya pernah ada seorang pendeta yang selalu meng-SMS firman Tuhan kepada saya. Saya luar biasa sibuknya, luar biasa, super sibuk. Keluarga saya tahu itu, ya. Sampai ke rumah pekerjaan saya bawa semua, karena memang luar biasa sibuknya. Ya, saya bawa itu. Di tengah hingar-bingarnya saya itu, dikirim satu SMS firman Tuhan ke saya baca, ada kekuatan yang mengalir di tubuh saya. Di jiwa saya, di roh saya. Itulah buktinya firman Tuhan itu memang obat, motivasi, kekuatan. Ya. Luar biasa. Mari kita baca Yesaya 55 ya, 11 ya. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Sekali Tuhan bertitah, sekali Tuhan berfirman, itu akan jadi. Tidak akan ada yang membatalkan itu. Firman Tuhan akan berhasil dari apa yang disuruhkan Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan. Itu sebabnya kita harus baca Alkitab, kita harus mendengarkan suara Tuhan lewat Alkitab. Itu yang pertama, Tuhan berbicara lewat firman Tuhan, lewat Alkitab. Yang kedua, Tuhan berbicara, bersuara, berpesan melalui Roh Kudus. Ya, namanya bahasa rohaninya kita menerima remah dari Tuhan. Ya. Orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan ada remah itu. Ya. Biasanya pesan-pesan itu singkat, padat, tidak bertele-tele dan gampang dimengerti. 1-2 kata aja. 1-2 kata dipesankan Tuhan. Mengingatkan kembali sebetulnya kita. Dan selalu ada rujukan firman Tuhan. Kalau Tuhan memberikan remah kepada saya, kepada kita semua, itu pasti ada rujukan firman Tuhan. Selalu merujuk kepada firman Tuhan. Sebetulnya cara Tuhan mengingatkan kita kondisi situasi itu. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita buat? Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Roh Tuhan bisa memberi petunjuk kepada kita. Apa tanda-tandanya orang menerima remah? Suara pesan Tuhan. Kembali, ada damai sejahtera. Setiap kita menerima remah dari Tuhan, ada damai sejahtera. Luar biasa itu. Ya, itu dikerjakan Tuhan. Itu tidak bisa kita kerjakan. Tuhan yang bekerja. Roh Kudus yang mengerjakan itu. Kenapa? Karena sewaktu kita menerima remah dari Tuhan, Tuhan memberi semangat kepada kita, motivasi yang kuat, saat itulah kita mempunyai kekuatan. Bukankah hari-hari ini semangat motivasi itu yang diperlukan oleh orang per orang, oleh pribadi-pribadi untuk menaikkan daya tahan tubuhnya? Ya, luar biasa itu Tuhan mengerjakan, Roh Kudus mengerjakan.
Kita bersyukur ada anak Tuhan. Hari ini kita diperlengkapi Tuhan dengan itu, dengan rema, dengan sukacita, dengan damai. Bersyukur loh itu. Bersyukur itu. Ya. Bersyukur banget itu. Tuhan yang mengerjakan itu. Dan tanda-tanda ada pesan-pesan Tuhan atau rema. Pertama tadi ada damai sejahtera, yang kedua Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan. Pasti ada tanda-tanda, ya kan? Pasti ada tanda-tanda. Dia buka jalan. Yang membuka jalan adalah Tuhan. Pintu aja, engselnya aja nggak bisa kita dobrak, kan? Harus dengan itu. Yang membuka segala jalan itu Tuhan. Pertama sekali saya mendengarkan rema atau suara Tuhan itu adalah sewaktu kelas 1 SMP. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, ini hanya menguatkan pengalaman Bapak Ibu sekalian khotbah ini ya. Sewaktu saya dibaptis Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, ya, di situ saya pernah pertama sekali mendengarkan rema dari Tuhan. Ya, remanya begini: aku rapi engkau dari ujung rambut hingga ujung kaki untuk kupakai. Singkat. Apa tanda-tandanya? Kalau saya meninggalkan pelayanan atau saya tidak serius, nah ini saya akan mengalami banyak kesulitan. Serius, itu mulai dari anak muda. Begitu saya tidak kurang serius itu melayani sesuai panggilan Tuhan, ya pelayanan di gereja, ya pelayanan sesuai dengan tugas bidang saya akan mengalami kesulitan. Itu tanda-tanda memang Tuhan berpesan kepada kita. Ada tanda-tandanya. Begitu saya merapat kepada pelayanan, Tuhan luar biasa. Ada damai sukacita. Pintu-pintu dibuka. Ya. Pintu dibuka Tuhan. Itu pertanda suara Tuhan. Jadi di luar sana jangan diperdebatkan apakah Tuhan bisa berbicara. Masa Tuhan tidak bisa berbicara? Burung aja bisa berbicara. Ya. Apalagi Tuhan. Nah, jadi yang pertama Tuhan berbicara lewat Alkitab, yang kedua Tuhan berbicara lewat rema Roh Kudus, menitipkan pesan sesuatu kepada kita untuk membangun kita, membangun manusia, membangun jemaat Tuhan. Yang ketiga, cara Tuhan berbicara melalui suara hati nurani. Hati nurani kita. Nurani kita. Ya. Aristoteles saja yang tidak mengenal Tuhan mengatakan di dalam setiap hati nurani manusia ada nur ketuhanan. Dia tidak mengenal Tuhan. Ya, dia ahli hukum, keadilan, filosofi, ahli filsafat. Ada di nurani semua manusia, siapapun dia, manusia yang diciptakan Tuhan, ada nurani kebenaran di situ. Persoalannya apakah nurani manusia ini dibuka untuk Tuhan atau tidak? Kalau ditutup, maka nurani suara Tuhan berhenti di hati manusia. Close. Mari kita baca 1 Timotius 1 ayat 19. 1 Timotius 1 ayat 19. 1 Timotius 1 ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Perhatikan baik-baik, orang-orang yang menutup hati nuraninya, imannya akan kandas. Imannya tidak bertumbuh. Jadi jangan heran kok ada orang di luar sana ya tidak mengenal Tuhan, kok berbuat baik, membantu orang-orang miskin, ya mengulurkan tangan kepada yang terbelenggu. Jangan heran, setiap manusia, mulai dari Nabi Adam dan Hawa itu, karena nafas Tuhan ada diciptakan untuk Adam itu. Ada nurani yang baik di situ. Ada nurani yang baik. Tapi karena ditutup nuraninya, maka iman percayanya lenyap. Hari ini kita Tuhan ingatkan Tuhan. Buka nuranimu baik-baik kepada Tuhan. Tuhan akan berbicara. Tuhan akan berbicara. Kepada semua orang. Bukan hanya orang Kristen. Karena dari sonoknya nurani manusia itu ada Tuhan di situ. Ada Allah di situ. Tempat itu jangan sampai direbut tempat yang lain.
Jangan sampai diganti dengan yang lain, supaya kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Kalau Tuhan menggerakkan hati nurani kita misalnya, bantu si A, nuranimu berbicara, itu pasti dari Tuhan. Bantu. Ulurkan tanganmu kepada si B, ulurkan. Tuhan sedang berbicara kepada nuranimu. Sebab kalau kita tidak mendengarkan nurani itu, kita menolak suara Tuhan. Jangan kita tolak suara Tuhan. Ikuti suara Tuhan. Hari-hari ini Tuhan akan makin banyak berbicara. Hari-hari ini Tuhan akan banyak berbicara kepada umat manusia, kepada kita. Buka hati kita. Jangan ditutup hati kita. Lakukan apa yang dikatakan Tuhan. Amsal 21 ayat 1 mengatakan, hati raja, saya ulangi, Amsal 21 ayat 1 mengatakan, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingin. Ya, hati raja, hati pemimpin itu bagaikan batang air di dalam tangan Tuhan. Itu sebabnya semua kita yang ada di Zoom ini, yang punya atasan, doakan atasanmu. Doakan. Ya, doakan supaya diberkati Tuhan. Maka hatinya akan dijamah Tuhan, dialirkan bagian batang air kepada engkau. Kita doakan para pemimpin-pemimpin kita, pemimpin rohani kita harus doakan. Ya. Harus kita doakan, sebab kalau tidak, itu bagaikan batang air diarahkan Tuhan. Doakan. Ya. Maka engkau akan ada di hatinya, di hati atasanmu, di hati pemimpinmu, ada. Ya, karena Tuhan membuat itu. Tuhan sudah mengartikan itu. Ada di nuraninya begitu. Luar biasa kita diberkati Tuhan hari ini. Yang keempat, Tuhan berbicara itu, Tuhan secara langsung spesial, ya, berbicara langsung. Ya, misalnya Samuel, Musa, Saulus, dan hamba-hamba Tuhan yang lain. Langsung didengar suara itu. Ya, ini spesial. Ya, mungkin kalau saya tidak pernah mendengar seperti ini. Tapi kalau rema dari Roh Kudus berbicara di hati kita, itu pasti. Di nurani kita itu pasti. Nah, tapi kalau seperti Musa, ya itu spesial. Ya, Tuhan pakai spesial, lebih spesial lagi. Banyak cara Tuhan berbicara. Yang 4 langkah ini itu hanya cuplikan. Ya. Hanya sebagian dari cara Tuhan berbicara. Nah, kalau kita mendengarkan suara Tuhan ini, maka ini akan jadi kebaikan kepada kita, akan menjadi kebaikan kepada umat-umat, baik melalui Alkitab, baik melalui rema dari Roh Kudus, baik melalui nurani yang dipakai Tuhan, baik melalui langsung dibicarakan oleh Tuhan, akan menjadi berkat, kebaikan bagi kita dan umat-umat manusia di dunia ini. Kalau Tuhan misalnya sedang berbicara lewat situasi yang sulit ini, lalu kita tidak bisa menengking-nengking ini juga, ya. Mari kita fokus kepada Tuhan, ya kan? Fokus aja kepada Tuhan, murni kepada Tuhan. Karena itu suatu tuntunan Tuhan kepada umat manusia di bumi ini. Kalau tadi mendengarkan suara Tuhan, maka yang kedua, mari kita lakukan apa yang dipesankan Tuhan. Apa yang dipesankan Tuhan adalah kebaikan umat untuk umat manusia, seperti di tema tadi. Apa yang dipesankan pikiran semata-mata, kadang-kadang mengacaukan hidup. Ya, artinya nurani kita mendengar pikiran kita semata-mata atau pesan Tuhan. Itu yang menjadi pilihan kita. Tentu kita harus memilih nurani kita mendengarkan pesan Tuhan. Sebab kalau kita mendengarkan suara pikiran kita semata-mata, itu akan membawa banyak kesulitan dalam hidup kita. Masih ingat Sarah kan? Ya, Sarah menimbulkan apa yang timbul di pikirannya bukan dari suara Tuhan. Dibilang kepada Abraham, ambillah budakku itu menjadi gundikmu, menjadi istrimu. Ya, Abraham ambil lalu melahirkan anak. Suara ini suara hati, suara pikiran semata-mata egoismenya Sarah, bukan dari Tuhan. Maka setiap suara yang semata-mata pikiran manusia
akan menyisakan persoalan sampai di akhir zaman. Perhatikan, persoalan tetap persoalan ini. Kenapa? Karena itu suara pikiran Sarah, bukan suara Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka hati kita dengarkan suara Tuhan. Jangan suara pikiran kita. Sebab kalau kita mendengarkan suara pikiran kita hari ini, kita akan kacau balau. Belum lagi WA mengatakan begini, belum lagi media mengatakan begini, belum lagi yang lain mengatakan begini. Kalau itu diikuti terus, habis waktumu, panas tanganmu memegang handphone, hanya membaca, kacau balau. Fokus kepada Tuhan, ya, murni, dan tidak akan binasa. Tuhan mengatakan tidak akan binasa. Bacaan kita Yohanes tadi, ya. Mendengar suara pesan Tuhan adalah kebaikan untuk umat manusia. Dalam bacaan kita Yohanes pertama tadi, Yohanes 10 tadi, Yohanes mengatakan, aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Orang-orang yang mendengar suara Tuhan, Tuhan mengenal kita, ya. Dan kita pasti mengikut Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengenal kita. Apapun kondisi kita hari ini, mungkin ada yang sedang bergumul, mungkin sedang dalam situasi yang genting ekonomi apapun, Tuhan Yesus mengerti. Tuhan Yesus mengenal kita, ya, sangat-sangat mengenal kita, dan tidak akan meninggalkan kita. Dan bagaimana keseriusan kita mengikut Tuhan itu menjadi renungan kita hari-hari ini, ya. Bagaimana frekuensi jumlah waktu kita kepada Tuhan, bagaimana frekuensi berkorban kita untuk Tuhan dan sesama, itu menjadi perenungan kita, aplikasi daripada firman ini. Dan Tuhan mengatakan dalam bacaan kita Yohanes 10 tadi, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, ya. Tuhan memberikan hidup yang kekal kepada kita. Luar biasa bonusnya. Tuhan mengatakan, domba-dombaku mendengar suaraku. Maka Tuhan Yesus mengatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Orang-orang yang mendengarkan suara Tuhan, yang mengikuti suara Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hidup yang kekal. Kekal selama-lamanya, ya. Oleh karena itu, kita harus lulus dalam setiap ujian. Ya, di dunia ini kita menghadapi banyak ujian, banyak cobaan, kita harus lulus. Bagaimana kita untuk lulus? Kita dengarkan suara Tuhan. Ya, lewat Alkitab, lewat rema, lewat nurani, kita dengar supaya kita lulus, masuk ke hidup yang kekal itu. Kemudian yang ketiga, bonusnya, mereka, Tuhan Yesus mengatakan, orang-orang yang mendengarkan suaraku, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini garansi dari Tuhan kepada kita yang mendengarkan suara Tuhan. Mereka tidak akan binasa. Tidak ada kata binasa bagi orang-orang percaya. Kalau orang sudah dipanggil Tuhan, surga disediakan. Tidak ada kata-kata binasa. Itu makanya Tuhan Yesus menegur murid-muridnya sewaktu di perahu itu, katakan waktu ada goncangan, kita binasa. Tuhan Yesus mengatakan, hai kamu orang yang kurang percaya. Artinya apa? Tidak ada kebinasaan bagi orang-orang percaya. Ya, tidak ada. Oleh karena itu kita harus lulus dari segala ujian-ujian itu. Inilah garansi daripada Tuhan Yesus kepada kita. Ya. Diberikan hidup yang kekal, tidak binasa, dan tidak seorang pun yang merebut hidup kita dari tangan Tuhan. Tidak ada yang merebut itu. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Ya. Apapun kondisi hari-hari ini, kita harus berkata, hidupku ada di tangan Tuhan. Gereja Tuhan ada di tangan Tuhan. Umat-umat Tuhan ada di tangan Tuhan. Inilah yang membuat kita semangat, kuat, termotivasi. Tidak dikalahkan oleh apapun. Karena hidup saya, hidup kita semua ada di tangan Tuhan. Tangan yang luar biasa. Tangan yang dahsyat. Tangan yang berkuasa itu. Di tangan itulah hidup kita semua. Sebagai penutup, kita baca Wahyu 3:22. Wahyu 3:22.
Saya akan bacakan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saya ulangi. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Ini Roh Kudus maksudnya. Kepada jemaat-jemaat. Semua suara dan pesan Tuhan kita dengar saja. Ada damai sejahtera, sukacita, mendatangkan kebaikan untuk pribadi dan umat manusia. Dengan meminta pimpinan Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus, kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan pada zaman ini. Haleluya.